Hai, dengan Bapak Tere. Kali ini adalah audio mengenai ajaran-ajaran Gnostik yang berhubungan dengan teknologi paling canggih para Archons yang kita sebut sebagai surga ilusi yang dibuat bagi para pejalan spiritual yang akan terjebak kembali dalam penjara arkonik karena di dalam surga cahaya palsu ini para pejalan itu digiring untuk yakin bahwa mereka sudah mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Jadi para arkon ini mempersiapkan semua selama ribuan tahun dari segala aspek. Mungkin pada awalnya para pejalan di ranah pencari kebenaran itu mulai meninggalkan ranah materi yang adalah ciptaan para arkon, lalu masuk ke ranah-ranah yang kita sebut ranah-ranah spiritual. Yang anehnya, mengapa para pejalan spiritual ini mereka tetap miskin? Nah, jadi jebakannya itu di situ. Dan dengan jebakan kemiskinan itu, mereka masuk pada sebuah, dalam tanda petik, simulasi ilusi yang mengira mereka sudah berada di surga yang adalah surga sejati bagi para pencari Tuhan, para pencari kebenaran, para pencari kesadaran tertinggi. Teman-teman, jadi dengan kata pengantar itu, Baba akan mulai membahas mengenai apa yang terjadi dalam realita spiritualitas era baru di zaman modern ini. Ya, semakin banyak orang mulai menghabiskan waktu untuk berlatih, bahkan sampai puluhan tahun. Banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang mengambil identitas sebagai pencari kebenaran di tanah leluhur atau di spiritualitas era baru atau bahkan di kosmologi. Lalu ada aliran-aliran religi yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin mencari di luar area yang biasa, ya, area yang diikuti oleh masyarakat secara umum, populasi yang umum, lalu mencari keistimewaan dari sesuatu yang melampaui apa yang dipercaya oleh khalayak ramai. Nah, banyak yang mulai memahami konsep-konsep metafisika tingkat tinggi, ya, belajar tentang hukum-hukum semesta, belajar tentang frekuensi vibrasi dan energi, belajar tentang multidimensionalitas, belajar tentang dunia baru, spiritualitas era baru, dan lain-lain. Lalu ada banyak yang mengalami hal-hal yang bersifat imajinatif di luar kebanyakan orang. Yang aneh, mereka tetap hidup di kekurangan. Itu salah satu frekuensi rendah yang tetap dipertahankan oleh para arkonik supaya para pejalan spiritual ini masuk pada ilusi bahwa mereka harus meninggalkan dunia materi, tetap miskin, tetap tidak berlimpah, lalu masuk pada dunia spiritual yang adalah janji-janji nanti kalau sudah mati mereka akan masuk ke dunia tersebut. Nah, teman-teman, apa yang terjadi adalah ketika kita masih mencari sesuatu yang ada di luar diri kita, lalu kita yakin bahwa tujuan utama kita adalah kebebasan, ya, kebebasan terutama dari kemiskinan, dari belenggu, dari ajaran-ajaran yang mulai menganggap atau mulai membuat kita merasa terjebak, ya, apapun itu, kalau tujuannya adalah liberation atau kebebasan, maka kita masih ada dalam jalur arkonik, ya. Yang harus kita cari adalah esensi keberadaan kita sendiri. Nah, ini adalah jebakan yang paling powerful. Kenapa? Karena ada pengalaman mistikal yang sebenarnya tulus, tapi justru digunakan oleh ego spiritual untuk mengikat kembali ke kesadaran menjadi
kesadaran yang diikat oleh jebakan-jebakan archonics, jebakan-jebakan teknologi. Mungkin kita bisa mengalami suatu momen oneness, momen kesatuan, lalu akhirnya ego berkata, wah, aku hebat, aku lebih hebat dari orang-orang lain, aku berhasil mencapai ini, maka aku harus lebih berkembang lagi, aku harus asensi lebih tinggi lagi, aku harus menaiki anak tangga untuk mengerti sesuatu yang kebanyakan orang nggak tahu. Nah, itu namanya ego spiritual. Ya, dalam jargon-jargon spiritual secara baru itu ada kayak separasi antara jiwa tua, jiwa muda, ada separasi antara yang bisa channeling dari bangsa-bangsa galaksi, ya, Pleiadian, Arcturian, Sirian, yang memberikan pengarahan melalui channeler mereka yang sebenarnya adalah jebakan dari para arkon, karena semua yang berasal dari luar diri kita dan bersifat hierarki yang menganggap kita lebih dan lebih, itu adalah jebakan yang membuat spiritual ego kita semakin berakar di dalam ilusi tersebut, ya. Jadi kita nggak nyangka, kita tidak menyangka kalau kita adalah pejalan di ranah itu, kita menciptakan penjara baru. Nah, itu sebabnya para arkon itu dalam sekolah-sekolah gnostik itu dikatakan menciptakan apa yang disebut ranah cahaya yang adalah tipuan. Ya, para Gnostik itu memahami bahwa senjata terbesar para arkon itu bukan kegelapan, tapi cahaya palsu. Yang harus kita sadari kalau kita ada di jalan jalan menemukan sang kesadaran kita keluar dari kabut lupa, itu bahwa pertama mungkin dalam perjalanan hidup kita takut kegelapan. Tapi ketika kita udah nyaman di kegelapan, kita harus mencari apa bedanya cahaya palsu dan cahaya sejati, ya. Nah, para arkon itu membuat suatu simulasi pencerahan yang kelihatannya sangat sempurna, sehingga akhirnya sang kesadaran jiwa kita, kesadaran kita itu bergerak menuju jebakan itu. Ya. Nah, paradoksnya seperti ini. Kita sadar kita di penjara. Lalu kita semakin berusaha keras untuk kabur. Lalu kita semakin kuat melakukan menanamkan bahwa identitas kita adalah kita bukan penjara, kita bukan yang terpidana, kita bukan penjaga penjara, kita bebas, ya. Nah, lalu ada semacam keinginan untuk melampaui. Kita menjadi sosok yang berhasil melampaui. Lalu lama-lama identitas itu ditambah dengan semua pengetahuan dan pengalaman spiritual yang kita kumpulkan, malah bukan menjadikan sesuatu yang ringan, tetapi semakin beban berat yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Jadi, yang disebut pembebasan sejati menurut Gnostik itu adalah kita bukan menembus kegelapan, karena kita adalah bagian dari kegelapan original, ya. Tapi kita harus aware, sadar tentang cahaya. Nah, ini dia, ini jebakannya. Kalau misalnya kita ada dalam suatu pengalaman yang bisa kita capai, lalu kita ingin lebih, atau keadaan apapun yang membuat kita merasakan sesuatu dan kita ingin mempertahankan rasa positif itu, rasa high itu, rasa katakanlah mabok spiritual gitu, ya. Itu masih ada dalam jangkauan arkon. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak berharga, tapi kita harus berhenti mengira bahwa itu adalah akhir dari perjalanan. Ya,
Jadi penjara yang sesungguhnya itu bukan hanya kepercayaan pada dunia materi, tetapi penjara itu adalah keyakinan bahwa kita harus pergi menjauhi dunia materi. Lalu kita bukan hanya terjebak dalam ketidaktahuan, tetapi kita terperangkap dalam akumulasi pengetahuan itu. Tipuan terbesar para arkon adalah meyakinkan kesadaran bahwa kita harus menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sesuai dengan kriteria mereka. Padahal kita tidak harus mencapai suatu kebebasan. Karena apa? Karena yang dicari sebenarnya bukan kebebasan, tetapi keberadaan kita. Karena kita udah bebas pada awalnya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah perenungan ya. Perenungan bahwa setelah perjalanan panjang saya selama beberapa dekade terakhir, terus menembus dan mencari data, remembering, recognizing, knowing, lalu balik lagi ke remembering, recognizing, knowing, lalu mulai mengenal jebakan-jebakan, tipuan-tipuan para archons yang mungkin beberapa tahun yang lalu nggak ada dalam kesadaran saya. Nggak ada konsep demiurge menciptakan archon, dan demiurge adalah ekspresi dari Sophia yang ingin menciptakan di luar apa yang selama itu dia yakini, ya, gabungan antara keseimbangan feminin maskulin tidak dilakukan ketika dia menciptakan demiurge. Nah, semua pengalaman-pengalaman itu nggak ada 2-3 tahun yang lalu. Ini baru ada sekarang. Nah, ini exciting banget. Jadi kita harus tahu ya, siapa sebenarnya di balik layar dari semua master puppet yang mengontrol kita. Nah, Gnostik itu dia punya data. Bukan cuma Gnostik yang punya data. Banyak peradaban-peradaban seperti Mesir, Tibet, Babilonia, Sumeria, Indian, Mayan, Aztec, lalu suku-suku di Afrika, aborigin di Australia yang punya data ini juga. Nah, keadaan realita bahwa kita dikontrol oleh sesuatu yang membuat kita menjadi bagian dari lush atau panenan mereka, itu nggak pernah dibicarakan secara terbuka. Dan banyak guru-guru spiritual yang masih dalam lingkungan kubus religi spiritual itu tidak tahu data ini, ya. Nah, kaum Gnostik itu mereka itu menyimpan data-data ini, membahasnya dalam sekolah-sekolah yang rahasia. Tapi karena bumi ini mempunyai momentum sekarang masa riset, maka dia mulai dikenal dalam konteks digital. Jadi kita belajar membentuk kelompok-kelompok kecil dari data-data yang dibagikan di internet. Nah, itu adalah bagian dari teknologi yang menumpang ke teknologi arkonik yang mengontrol dunia kita, tapi mereka nggak punya kekuasaan juga untuk menghentikan kebenaran-kebenaran yang memang harus terungkap. Oke, nah, di naskah-naskah kuno, surga palsu untuk para pejalan spiritual itu disebutnya sebagai surga ke-8. Ya, dia adalah suatu ranah yang berada bahkan di luar data-data yang diberikan secara umum. Nah, jadi para arkon ini tahu ya, para pencari kebenaran itu mereka kayak mabok gitu. Kayak mereka merasa mereka udah keluar dari religiusitas, lalu mereka merasa bahwa mereka nggak usah mencari lebih jauh lagi. Mereka udah nyaman aja di situ, ya. Nah, itu ibarat kalau misalnya kita masuk dalam sebuah hotel mewah gitu ya.
Nah, para pejalan ini merasa udah menikmati hotel mewah itu padahal baru di lobi, belum melihat kamar-kamar superiornya, penthouse-nya, kamar-kamar mewah di dalam hotel itu. Masih ada di lobi, tapi mereka menganggap bahwa mereka udah sampai pada tingkat kesadaran tertinggi. Nah itu tuh kebohongan-kebohongan yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena para arkon itu tahu banget kelemahan kita. Kelemahan manusia itu adalah kerinduan untuk pulang. Nah, lalu mereka membuat semua ajaran-ajaran yang menunjukkan jalan pulang. Lalu mereka yang menentukan jalan pulangnya kemana, ke cahaya-cahaya yang mereka ciptakan, ke lapisan-lapisan surga dari surga 1 sampai 7 yang mereka ciptakan. Lalu ketika ada orang-orang yang terus berjalan mencari dan mereka mencari sesuatu di luar jangkauan surga ke-7, maka diciptakanlah surga ke-8. Nah, surga ke-8 itu nggak ada penderitaan, kegelapan, nggak ada setan, nggak ada hal-hal yang buruk, nggak ada. Semuanya itu indah, semuanya itu penuh dengan guru-guru spiritual sejati, leluhur-leluhur kita yang kita hormati, ada tingkatan-tingkatan hierarki, malaikat-malaikat agung yang akhirnya membawa para pejalan ini ke suatu ilusi mereka udah sampai pada surga yang tertinggi. Ya. Lalu di luar surga tertinggi buatan arkonik itu ada apa? Ada yang disebut monad oleh Yehosua. Itu nanti akan Bapak bahas di bagian terakhir dari audio ini. Ya. Jadi kita kembali lagi ke pengalaman kita deh. Mungkin kalau teman-teman masuk dalam YouTube saya, berarti teman-teman udah ada di ranah ini dan mencari. Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah berhenti mencari. Nggak ada lagi yang harus kita cari, karena yang kita cari sudah kita ketemukan, yaitu diri kita sendiri gitu ya. Tapi memang kita kalau kembali ke pengalaman kita ya, misalnya kita masuk pada perjalanan ini karena kita gelisah. Jadi pintu gerbangnya itu kegelisahan. Para arkon tahu nih, kegelisahan itu nama lain dari kerinduan. Karena kita tahu apapun yang ada di sekitar kita, pengalaman-pengalaman kita, itu masih membawa rasa hampa. Lalu kita terus mencari. Ya. Nah, kita bekerja keras menembus ilusi dunia materi. Jadi kebanyakan itu karena sudah diajarkan bahwa dunia materi itu dunia yang lebih rendah dari dunia spirit, jadi kita kayak seakan-akan ingin melampaui dunia materi. Maka banyak sekali para pejalan-pejalan di ranah spiritual yang tetap miskin, tetap bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan sandang pangan papan, kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi karena tidak sadar bahwa masih ada di teknologi keuangan, kontrol melalui finansial. Nah, oke, katakanlah kita udah bekerja keras, lalu kita mau mencoba untuk melampaui dunia materi, ya, kita masuk ke dunia spiritual. Nah, jadi Gnostik itu mengajarkan ya, memperingatkan bahwa para arkon itu bukan hanya sekedar penguasa materi atau penguasa yang ada di level tingkat bawah yang menuntut ketaatan. Mereka itu imitator, mereka itu penipu ulung, peniru ulung. Mereka itu menciptakan lapisan-lapisan palsu yang begitu canggih sehingga setiap upaya kita untuk melarikan diri dari tingkat kesadaran yang lebih rendah akhirnya mentok di jebakan mereka yang memberikan kita ilusi seakan-akan kita udah bebas, kita udah tidak lagi terikat. Nah, yang kita nggak sadari ternyata kita itu malah terikat oleh
kubus-kubus cahaya ya, penjara cahaya yang nggak terlihat karena kita dininabobokan setelah mungkin pengalaman psikologi melawan, membersihkan, menyembuhkan trauma-trauma, lalu kita tiba di suatu realita yang seperti surga yang kita inginkan, lalu kita merasa kita udah sampai di situ. Nah, kalau kita mentok sampai di situ, para arkon udah bahagia. Ya. Lalu ada bagian lain nih, ada bagian lain dari apa yang kita sebut sebagai ego spiritual. Jadi, misalnya ada bagian dari diri para pejalan spiritual itu yang nggak mau berhenti di keberadaan, di kekinian saat ini. Lalu mulai hidup di present moment, menjalani apa yang harus dijalani tanpa harus mencari ya. Nah, ada orang-orang yang ingin terus mencari, menaiki tangga-tangga spiritual karena tidak tahu cara lain, karena diajarkan dalam sistem, misalnya sistem pendidikan, sistem pekerjaan, itu kayak ada tangga yang harus dinaiki terus-menerus. Lalu menyangka bahwa di dalam dunia spiritual juga ada tangga yang harus dinaiki terus-menerus. Ya, akibatnya apa? Ego, ya, bagian dari kesadaran yang menciptakan separasi, itu dia mengambil alih. Lalu dia yang menunjukkan arah. Ya. Jadi misalnya caranya tuh seperti ini, kayak kita berpikir, ini contoh ego spiritual. Ada orang-orang yang menganggap mereka lebih hebat, lebih bijaksana, lebih tinggi dari mereka yang masih tertidur, karena kita udah terbangun, gitu ya. Lalu menganggap bahwa orang-orang lain tuh masih tertidur dan mereka itu kadang-kadang dikategorikan NPC atau Hilux ya. Hati-hati banget teman-teman. Karena kita nggak tahu ya, ada NPC, ada Hilux, bahkan ada Arkon yang akhirnya mencapai titik bangun dalam kesadaran mereka. Itu dalam dunia Arkon. Itu ada seorang Arkon namanya Sabaoth, yang akhirnya dia ingat kembali siapa dia dan dia nggak mau meneruskan pekerjaannya sebagai Arkon. Maksud Baba gini, semua kemungkinan ada. Walaupun di sekitar kita itu banyak sekali NPC atau backdrop people atau Hilux, apapun itu namanya, yang adalah figuran-figuran tanpa kesadaran karena mereka diciptakan oleh teknologi custodian, ya, bukan berasal dari originalitas kita di luar konstruksi ini, tapi selalu ada kemungkinan mereka akan terbangun. Ya, kita nggak bisa mengatakan kita beda sama mereka dan mereka akan terus tertidur. Enggak, mereka juga punya kesadaran yang suatu saat mungkin terbangun, entah sekarang, entah ribuan tahun yang akan datang dalam konteks waktu linear gitu. Nah, ketika kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, kita terjebak dalam spiritual ego itu. Spiritual ego itu dia lebih berbahaya loh daripada ego materi. Karena dia nggak terlihat, dia kelihatannya tuh terhormat ya. Misalnya tuh ini ada tendensi yang dilakukan oleh dunia digital, dibuatlah guru-guru spiritual yang bermain di ranah internet, di ranah media sosial. Pengikutnya banyak, lalu berbicara banyak, berbagai macam, memberikan jawaban atas pertanyaan dari banyak pengikutnya, lalu mulai terjebak dalam algoritma medsos itu, sehingga akhirnya berhenti aja. Ada sesuatu yang berhenti dalam dirinya karena fokusnya udah ada di luar, ya, di algoritma, di teknologi angka-angka yang ada di media-media sosial tersebut, ya. Jadi, oke, katakanlah seseorang tuh udah keluar dari dogma-dogma agama. Kemudian dia mengalami pengalaman mistik. Dia memahami konsep-konsep yang jarang diketahui secara populasi umum. Tetapi dia akan tetap terjebak dalam sistem arkonik kalau dia itu masuk dalam lingkaran pencarian tanpa akhir
Ya, mereka terus ngulik di data-data yang tersedia secara umum yang diperbolehkan oleh penguasa elit. Nah, makanya nih kalau teman-teman masuk dalam audio ini lalu mendalami apa yang disebut gnostik. Ini gnostik itu ya kalau kita buka Google itu dikatakan adalah ajaran sesat. Nah, kita belajar ajaran sesat. Lalu kita tahu apa yang disembunyikan oleh para penguasa yang ingin menenggelamkan ajaran gnostik. Ya, pasti ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu ngapain disembunyikan, dirahasiakan, dikuburkan, lalu tidak boleh dipelajari secara umum. Nah, kita mau cari tahu nih apa sebenarnya yang mereka sembunyikan. Tapi kita kembali ke apa ya, ke ini kayak pandangan saya aja sih melihat banyak sekali anak-anak muda usia 40, 30 yang menemukan bahasa baru spiritualitas, lalu mulai mendalami itu, tapi tetap ada di ranah yang data-datanya itu diperbolehkan oleh penguasa elit. Nah, kita harus cari di data-data yang tidak diperbolehkan. Baru kita tahu tuh apa sebenarnya yang disembunyikan. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat jebakannya ya. Jadi jebakan dari para arkonik yang diketahui oleh kaum gnostik itu adalah pertama, kesadaran ya, unity, kesejatian kita itu nggak punya tingkatan-tingkatan. Jadi pengalaman ilahi otentik itu dia melarutkan, menghilangkan sosok pencari. Jadi nggak ada lagi yang disebut sang pencari, nggak ada. Ya, nggak ada misalnya seseorang yang ingin mengumpulkan prestasi spiritual, lalu dia mempersembahkan hasil penemuannya di hadapan otoritas yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau masih ada sesuatu di luar sana yang mempunyai otoritas yang disembah dan disembah dan kita mengikuti apa yang menjadi kriteria dari apa yang ada di luar sana, sebenarnya kita tuh lagi menciptakan jarak antara kita dengan sesuatu yang jarak antara kita dengan sesuatu yang seharusnya adalah kita. Nah, di balik sosok-sosok otoritas itu, sang kesadaran kita itu menghadirkan diri tanpa menghakimi kita, hanya mengamati dan menunggu momen yang tepat ketika kita sadar bahwa yang kita cari itu nggak ada di luar kita. Yang kita rindukan itu udah ada di dalam kita. Dan surga-surga yang kita inginkan, tuh ya, surga-surga yang kita rindukan, itu semua diciptakan oleh para arkon. Gitu. Ya, jadi kita harus tahu itu. Kita harus tahu bahwa nggak ada tingkatan, nggak ada hierarki, nggak ada sesuatu yang kita harus taati di luar sana. Kita harus pulang lagi ke diri kita sendiri. Kemudian, jadi si para arkonik itu dia tahu banget ya bahwa setiap dari kita itu mempunyai kerinduan untuk connect lagi dengan sesuatu yang kita tahu tapi kita nggak tahu caranya gimana gitu. Nah, connect itu kita tafsirkan adalah koneksitas dengan keilahian. Tapi karena kita tidak tahu keilahian itu adalah kita sendiri, maka kita carinya di luar sana. Ya. Jadi lalu para arkon bermain dengan sangat cantik gitu. Mereka memainkan ini di satu tahap kesadaran spiritual yang tinggi. Lalu mereka memasukkan konsep-konsep kerinduan akan leluhur, akan orang-orang yang udah pergi, guru-guru yang kita cintai,
kebijaksanaan yang kita rindukan, itu mereka hadirkan, lalu kita seakan-akan sudah ada di surga yang penuh dengan kedamaian. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu kayak ada tawaran yang menginginkan kita menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa lain untuk dituntun ke surga yang kita alami. Nah, si jiwa-jiwa yang adalah jiwanya para guru ini sebelumnya, itu akhirnya digiring bersama-sama lagi masuk dalam alur yang disebut kebebasan spiritual, yang sebenarnya adalah sama aja sih sama kebebasan institusional religius, nggak ada bedanya. Mungkin pemakaian katanya beda, pemakaian penggunaan bahan-bahan untuk ritualnya berbeda, tapi intinya sama. Kita memberikan kita mendapatkan jawaban kerinduan kita di luar diri kita. Nah, lalu ada lagi nih jebakan psikologis. Jebakan psikologisnya itu benar-benar hebat gitu ya. Jadi seperti gini nih, kayak seorang pejalan spiritual setelah berhasil melewati ranah-ranah rendah seperti materi, seperti kegelapan-kegelapan ditakuti, seperti takut pada makhluk-makhluk dimensi rendah itu ya. Lalu karena jiwa ingin sekali percaya bahwa dia udah berhasil, maka dia akhirnya berhadapan dengan berada di ambang pintu gerbang masuk ke lapisan penipuan berikutnya. Itu benar-benar benar-benar kita lihat terutama di dunia media sosial ya, kita lihat banyak banget kayak ada kerinduan melepaskan religiusitas masuk ke spiritualitas, tapi lalu sebenarnya masuk ke ranah yang sama. Nah, kita taunya dari mana? Karena entah di ranah religiusitas atau spiritualitas itu kayak ada separasi, ada keterpisahan ya. Ada guru murid, ada belajar mengajar, ada tingkat-tingkat yang menarik banget ya kalau mempelajari itu tuh. Ada pencari dan yang dicari, ada yang di atas dan di bawah. Wah, itu benar-benar tuh jebakannya cakep banget itu ya. Jadi konsepnya itu adalah keterpisahan itu, separasi itu. Nah, jadi ini jebakan banget nih, apalagi sekarang ini ya. Sekarang ini tuh kayak kayak susah untuk membedakan mana cahaya asli, mana cahaya palsu. Nah, jadi kita harus benar-benar diam, kita benar-benar kosong, kita harus benar-benar gelap ya. Kita harus benar-benar masuk pada fase itu untuk tahu arahnya mau kemana nih. Jadi teman-teman, Gnostik mengatakan setiap ranah yang mempertahankan hierarki harus dicurigai. Setiap pengalaman yang terus menempatkanmu sebagai pencari itu bukan yang sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena pembebasan sejati, kan kita semua merindukan kebebasan. Itu dia nggak memerlukan proses pendakian tanpa akhir. Kalau pendakian tanpa akhir itu kayak kita masuk ke dalam labirin, terus kita yang benar-benar di situ aja, berputar di situ. Nah, itu benar-benar terjadi dan orang nggak menyadari itu. Orang sama sekali nggak menyadari itu. Nah, bahayanya tuh apa sih? Bahayanya tuh bahwa surga-surga palsu ini bisa membuat jiwa berada di sana selama ribuan tahun. Nah, kayak terjebak banget di situ. Ya. Jadi kalau kita pikir dunia materi mengikat kita pada lingkaran-lingkaran karma, lingkaran-lingkaran utang piutang, lingkaran-lingkaran samsara penderitaan, maka
dalam konteks kebangkitan spiritual, itu kita mempunyai bentuk kontrol yang baru. Ya, jiwa ditarik ke surga-surga palsu, yang rasanya tuh kita udah masuk pada transendensi gitu. Tapi sebenarnya kita berada dalam proses yang beroperasi di dalam sistem pemisahan dan hierarki. Ya, nah, lalu kita mau tanya nih, gimana nih caranya keluar dari sini? Nah, ini yang disebut dengan konsep monad. Ya, jadi monad ini dia itu bukan surga, ya. Dia bukan suatu tempat di suatu frekuensi tertentu, bukan. Dia bukan ranah yang harus dicapai. Dia bukan sesuatu tahapan baru yang ingin dilampaui. Ya, dia tuh bukan sosok yang mau disembah. Monad itu dia bukan tempat, dia adalah kesadaran murni di mana semua kemungkinan itu ada. Dia itu bukan Tuhan, dia bukan dewa. Dia adalah kesadaran yang adalah kita masing-masing. Jadi yang paling gampang mungkin gini ya teman-teman ya. Kita menonton film. Di depan kita ada layar, entah layar lebar atau layar komputer, laptop atau handphone ya, terserah, ada layar. Nah, di layar itu kita bisa melihat berbagai macam kisah. Ada kisah romantis, ada horor, ada kisah-kisah petualangan, ada kisah perang, ada kisah spionase dan lain-lain. Nah, apapun cerita yang ada di layar itu ya, si layarnya sendiri tidak terpengaruh. Si layarnya sendiri itu tidak pernah merasa takut, sedih, merasa ekstasi dicintai. Dia nggak pernah tersentuh. Dia hanya sebuah latar yang tidak berubah. Dia itu hanya sebuah, dalam tanda petik, ruang di mana semua cerita dimainkan. Nah, si monad itu adalah layar keberadaan itu. Dia adalah kesadaran murni yang tidak pernah terluka oleh drama apapun yang berlangsung di dalamnya. Nah, monad itu dikenal di Gnostik. Jadi Vatikan ya, itu menghapus kata-kata Yehosua ketika dia mengatakan bahwa aku dan monad adalah satu. Diganti dengan aku dan Bapa adalah satu. Nah, monad sama Bapa beda. Kalau monad itu dia adalah kesadaran murni tanpa ruang, tanpa waktu, yang adalah diri kita sendiri. Yesus adalah monad, monad adalah Yesus. Tapi kalau Bapa itu konsepnya didistorsi menjadi Tuhan berjanggut yang menghakimi dengan palu dan menghukum kita. Demiurge, Yahweh, Demiurge, Brahma dan lain-lain ya. Jadi kita mau benar-benar mendalami apa yang disebut monad ini. Nah, si monad itu dia akan membuat proses pencarian spiritual kita berbeda. Kenapa? Karena pada tingkat aku dan monad adalah satu, itu aku tidak mempunyai tempat tertentu untuk dituju. Karena ibarat ya, semua ruang, semua dunia, entah itu materi, astral, kausalitas, surgawi, neraka, lalu mungkin ada api pencucian, dan lain-lain, itu dia itu ada di dalam kesadaran kita seperti riak di dalam lautan. Ya. Nah, dia seperti riak atau gelombang yang tidak pernah terpisah dari laut. Nah, dia tidak perlu menempuh perjalanan naik asensi untuk menjadi basah, karena dia itu adalah laut. Dia adalah sang laut yang sedang mengambil bentuk sementara riak-riak itu. Ya, nah, konsep monad itu seperti itu. Jadi kalau kita akhirnya sadar bahwa monad itu nggak ada di luar sana tapi ada di dalam diri kita, maka kita berhenti mencari. Karena apa? Karena tidak ada apapun yang ada di luar kesadaran kita yang harus kita temukan. Jadi
semua teknik spiritual, meditasi, doa dan lain-lain itu ibarat gerakan-gerakan di dalam kesadaran itu, dan dia ada di dalam kesadaran itu. Nah, meditasi, doa, teknik-teknik spiritual, entah grounding dan lain-lain, itu bukan gerakan menuju kesadaran, bukan. Dia ada di dalam kesadaran itu. Ya, ibaratnya kalau seekor ikan yang berenang, dia panik mencari air tanpa dia sadari dia sudah ada di dalam air sejak awal. Nah, maka dalam konteks monad itu udah nggak ada lagi ritual, devosi, doa-doa. Karena nggak ada pemisahan antara yang menyembah dan yang disembah. Nggak ada lagi. Ya. Kalau misalnya kita tetap memakai konsep ritual, devosi, doa, itu selalu ada separasi. Ada 2 titik. Ada seseorang di sini yang menyanjung sesuatu di sana. Tapi dalam monad itu nggak ada sini, nggak ada sana. Hanya ada kesadaran tunggal yang mengenali dirinya dalam ribuan bentuk. Nah, kalau dalam konteks itu, maka sebenarnya ini yang Baba sedang alami beberapa hari ini, bahwa gini, kita adalah monad. Kita adalah monad berarti rumah yang kita rindukan untuk pulang itu adalah di dalam diri kita sendiri. Ya, kita bisa pakai istilah spiritualitas era baru, di frekuensi tertentu kita berada. Katakanlah kita menemukan monad di frekuensi kita sendiri. Nah, lalu kita sadar bahwa kalau monad itu tidak ada di luar diri kita, bahwa dia ada di dalam diri kita, dan kita selalu berada di rumah kita, karena monad itu rumah kita, maka sebenarnya kita nggak pernah pergi kemana-mana. Kita nggak pernah meninggalkan rumah kita, karena monad tidak pernah meninggalkan kita, dan kita tidak pernah meninggalkan rumah. Jadi kita itu tidak melanglang buana kemana-mana, ya, enggak. Kita ada di satu titik esensi kita, lalu dalam permainan itu memang kita memutuskan untuk bermain. Nah, mungkin cara yang paling mudah untuk menjelaskannya adalah begini. Kita ada di rumah kita, di monad kita nggak kemana-mana, kita selalu ada di sini, di kekinian. Lalu seakan-akan kita itu memakai memakai kacamata. Kita memakai kacamata atau virtual reality lah, headset VR itu. Nah, di kacamata itu kita bisa berganti-ganti kacamata kan. Nah, karena kita berganti-ganti kacamata, maka setiap kacamata itu dia memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, pengalaman-pengalaman tertentu itu dia seperti semua aktivitas yang ada di layar yang tadi saya sebutkan tadi. Tapi si layar itu dia sama sekali tidak terpengaruh oleh semua narasi-narasi yang ada di layar, dimainkan di layar itu. Gitu. Jadi semua itu dikomando oleh kita. Nah, kita bisa menyebut diri kita monad atau esensi atau sang kesadaran atau jiwa atau Tuhan, apa aja. Nah, kita yang memakai headset VR itu. Di headset VR itu kita yang menentukan. Maka semua yang kita alami selama ini itu sebenarnya adalah apa yang kita ciptakan, termasuk para arkon, termasuk teknologi kastudian, termasuk demiurge, termasuk semua penjara-penjara yang pernah kita huni, termasuk pengalaman ketika kita menjadi tahanan, kisi-kisi, kubus-kubus institusi-institusi yang kita pikir dimainkan oleh orang lain, ya. Kita yang menciptakan arkon itu. Kita
seperti Sophia. Jadi Sophia itu adalah ion, adalah sisi kebijaksanaan feminim yang ingin menciptakan sesuatu yang menurut dia itu hasil ciptaan dia. Nah, dia keluar dari suatu kerangka yang selama ini dia ketahui bahwa dalam mencipta itu harus ada sisi maskulin, sisi feminim. Dia menciptakan demiurge tanpa counter partnernya si maskulin. Ternyata yang dihasilkan adalah dalam tanda petik kecacatan demiurge yang karena dia tidak punya koneksitas dengan ion atau dengan mereka yang ada di pleroma surga yang disebut oleh kaum gnostik itu, maka demiurge itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, nah, Sophia menciptakan demiurge untuk memfasilitasi apapun yang harus terjadi dalam permainan ini. Nah, ketika kita pulang ke monad kita di kekinian, kita nggak usah nunggu kita mati untuk bersatu lagi dengan monad. Kita berada di monad kita, itu kita memakai kacamata visual FR kita, ya, itu kita melihat bahwa kita juga menjadi bagian dari menciptakan demiurge itu. Kita menciptakan arkon-arkon, kita menciptakan kubus-kubus hitam, kita menciptakan Kronos yang akhirnya menjadi dewa waktu. Kita menjadi kesadaran yang menonton, mengobservasi, mengamati, tanpa menghakimi, tanpa memihak. Ya, kita nggak pernah meninggalkan dalam tanda petik rumah kita, sehingga kita nggak usah pulang, nggak ada konteks pulang, karena kita selalu berada di sini dan kita melihat apapun yang ada di layar itu, dan kita tahu kita sebagai layar itu kita nggak terpengaruh, gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi buat Baba ini exciting banget. Baba benar-benar merasa oh ternyata ya pengalaman-pengalaman, misalnya gini, dalam perjalanan kita masuk pada penjara materi yang dikontrol oleh panca indera, lalu kita masuk pada kemelekatan materi, terus kita masuk pada kemelekatan relasi, semua diatur oleh kubus psikologi, lalu kita mulai bertanya, kita mulai keluar masuk kubus-kubus religi, termasuk kita masuk keluar masuk kubus spiritual, kosmologi, dan lain-lain. Akhirnya kita dikasih remembering, recognizing bahwa kita adalah kesadaran kita yang menciptakan kerinduan kita untuk mengalami apapun yang kita alami. Tapi sebagai monad, sebagai sang kesadaran, sebagai esensi kita tidak pernah terpengaruh oleh apapun yang kita ciptakan. Ya, nggak terpengaruh karena kita tidak tersentuh oleh sesuatu yang bersifat palsu, bersifat bukan sejati, yang adalah imitator, yang adalah peniru. Dan apapun yang kita nonton di kacamata virtual reality kita, itu dia nggak bisa menyentuh kita karena kita bukan apa yang kita nonton di headset virtual reality kita, gitu. Jadi ada kekuatan sebagai pengamat yang menikmati ceritanya sendiri, gitu. Nah, dengan kesadaran ini lalu apa yang harus kita ketahui, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya gini, kita exciting aja, kita having fun, karena kita melewati si surga satu demi satu. Bahkan mungkin kita merasa kita pernah ada di surga spiritual yang diciptakan oleh Arkonik ketika kita merasa kita udah mencapai tingkat kesadaran yang sangat-sangat tinggi, luar biasa.
kesadaran yang melampaui kubus-kubus, kisi-kisi. Padahal itu semua permainan. Itu semua ada di kacamata virtual realita kita, dan dia tidak menyentuh kita. Lalu pertanyaan mungkin, lalu apa yang harus kita lakukan dengan para arkon? Mereka hanya memfasilitasi kita untuk memainkan permainan ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Having fun. Setelah kita menyadari bahwa ternyata kita yang menciptakan kisi-kisi, kubus-kubus penjara, lalu kita sadar bahwa pada awalnya nggak ada kisi-kisi, kubus-kubus penjara itu. Dia hanya permainan di layar lebar dan dia nggak ada. Nah, ini agak susah untuk dimengerti. Lalu nanti kalau saya bilang, jadi para arkon nggak ada, penjara nggak ada, kubus hitam nggak ada. Lalu apa yang ada? Yang ada adalah keberadaan itu sendiri yang tidak usah dicari, karena dia nggak pernah pergi kemana-mana, dia selalu ada di sini, di kekinian. Ya, dia adalah kita, kita adalah dia, nggak ada separasi. Nah, lalu apa yang terjadi dengan misalnya dalam kenyataan hidup kita bertemu dengan seseorang gitu, lalu dia membuat luka-luka, atau kita harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti bayar-membayar, apapun itu ya, hak dan kewajiban dan lain-lain. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita sudah sampai pada kesadaran ini, nggak ada sesuatu pun yang menyentuh kita. Kita tidak terjebak pada cahaya palsu. Kita nggak takut lagi pada kegelapan, karena yang ada adalah kesadaran dalam remembering siapa kita. Kita recognizing, mengenali kita sebelum kita memasang kacamata virtual realita kita. Kita menikmati apapun yang harus kita nikmati, artinya harus bayar apa yang harus kita beli, kita harus makan, kita harus tidur, kita harus menjaga kesehatan raga kita dan lain-lain. Tapi dengan tingkat kesadaran ini, kita tahu bahwa tidak ada satupun di luar sana yang bisa menyentuh jiwa kita, bahwa kita tidak usah lagi memakai topeng-topeng, atau kita tidak usah lagi naik tangga apapun itu namanya, tangga spiritualitas, tangga keberhasilan, tangga eksistensi diri dan lain-lain, karena kita sudah tahu ini adalah permainan belaka. Ini agak susah banget ya. Lalu nanti pertanyaannya gini, lalu ngapain Yesus itu dia mati di salib? Ngapain gitu? Nah, kita nggak tahu, karena kan harus ngobrol sama entitas yang bernama Yehosua itu, yang entah ada di mana, di konstruksi ini atau di luar konstruksi, kita nggak tahu. Tapi kisah dia yang adalah kisah dari Osiris sebenarnya. Jadi kisah dia itu sebenarnya adalah repetisi dari banyak sekali yang dikatakan anak-anak matahari, putra-putra matahari, yang sama, ceritanya selalu sama di peradaban yang berbeda-beda. Dia kayak ngasih clue tentang apa yang dibahas oleh kaum Gnostik. Jadi kaum Gnostik itu kayak counterpart yang memang dihadirkan dalam cerita kita di realita ini, yang mengingatkan kita akan adanya demiurge, adanya Kronos, adanya para arkon, adanya penguasa elit, adanya teknologi Kastudian. Nah, karena kita kayak tidak dikasih tahu bagaimana cara bermain yang fair di sini, lalu kita menjadi bagian dari permainan mereka. Ketika kita remembering sang kesadaran kita, bukan saja mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol kita, tapi mereka nggak ada. Dan mereka nggak ada. Nah, itu agak susah untuk dimengerti ya. Tapi ya nanti suatu saat pasti teman-teman ngerti maksudnya apa gitu. Kalau memang sang kesadaran teman-teman, mona teman-teman, entitas teman-teman itu membawa pada kesadaran ini.
Nah, sementara belum sampai pada tahap itu, having fun, benar-benar having fun. Dan having fun itu bukan having fun mentertawakan orang yang lagi kesusahan. Having fun itu bukan menjadi orang yang orang yang cruel, yang kejam, bukan. Tetapi kita tahu bahwa nama lain dari sang monad itu adalah cinta. Lalu kita mulai bermain di level cinta itu. Nah, ketika kita bermain di level cinta itu, maka si keentitasan kita, kecintaan kita itu, dia membuat relasi kita di dalam raga ini berubah. Ada sesuatu yang apapun itu namanya, ringan, full of love, nyaman, aman, itu hadir, dan dia digabungkan dengan apa yang disebut stillness, ya. Jadi gabungan antara cinta, nama lain dari cahaya, dan stillness. Stillness itu adalah kemampuan untuk berakar di poros kita, dan kita udah tidak lagi bergumul di antara positif negatif, bahkan 0 point, enggak. Kita ada di poros kita tahu kita nomad. Lalu dengan cinta yang terpancar itu kita ngalami apa yang dikatakan oleh semua buku-buku kuno, semua buku-buku kehidupan yang baik, semua guru-guru spiritual tentang apa itu cinta, gitu. Nah, itu harus kita alami sendiri sih, karena kalau kita nggak ngalami sendiri, tetap aja kita mengambil data-data eksternal dari luar, ya. Jadi apa sih inti dari video ini? Pertama, kita berada di jalur, dalam tanda petik, perjalanan spiritual. Nah, sebelumnya kita berada di perjalanan misalnya religiositas. Nah, kita terikat pada dunia materi yang diciptakan oleh demiurge, ya. Lalu kita melampaui itu, kemudian kita sadar bahwa nggak ada materi, nggak ada spiritual. Kita keluar dari identitas-identitas sebagai pejalan spiritual, apapun itu, lalu kita masuk pada kemonatan kita atau keentitasan kita atau keilahian kita. Lalu kita beroperasi di situ. Kita berada di sini, di kekinian, berakar dalam poros kita. Lalu kita having fun dengan mengganti kacamata headset virtual reality kita, dan kita having fun. Kalau kita ketemu dengan orang-orang tertentu, maka kita melihat bahwa kita membutuhkan orang-orang itu untuk mengalami sesuatu yang adalah kerinduan kita untuk mengalami hal itu, apapun itu. Jadi akhirnya semua yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, pengalaman itu adalah kerinduan kita untuk mengalami semua itu. Jadi akhirnya dia berujung di kata rindu. Nah, dari mana Bapak dapat kata rindu? Itu ada lagu, ya, lagu gitu di TikTok, judulnya tuh Rindu. Awalnya tuh bunyinya tuh suara seruling bukanlah seruling. Lalu ada kata-kata kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kerinduan, 2 menjadi 1, 1 menjadi 2. Itu bagus banget. Itu kayak levelnya level apa ya? Level Islam yang tinggi, apa ya? Tasawuf, makrifat. Tapi hati-hati, itu pun kalau tetap ada pada penjara arkonik, dia belum mencapai aku adalah monad, monad adalah aku. Karena kalau masih ada separasi atau jarak antara kita dengan Tuhan yang disebutkan dalam religi itu, kita belum mencapai kesatuan dengan monad kita, keentitasan kita. Oke, Rahayu Kinasih.